Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Mautiwardani akan mempresentasikan tentang hakikat konsep pendidikan. Pendidikan seni merupakan upaya untuk membelajarkan siswa dengan menggunakan seni sebagai media, seni sebagai alat, dan seni sebagai materi ajar agar siswa yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Dengan demikian, pendidikan seni menjadi usaha penting dalam berpendidikan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dalam berkesenian. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dirumuskan masalah apa konsep pendidikan seni, apa fungsi pendidikan seni, apa tujuan pendidikan seni, dan bagaimana relevansi pendidikan seni di era 21. Konsep pendidikan seni yang dijelaskan oleh Herawati dan Iriaji adalah gerakan reform, yakni usaha pembaruan di bidang konsep pendidikan seni yang mengutamakan kebebasan ekspresi sebagai cara untuk memberi peluang kepada anak didik mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Kedua, konsep pendidikan seni untuk apresiasi. Pembelajaran apresiasi yang diberikan dalam pendidikan seni, siswa diharapkan mampu menumbuhkan potensi kreatif yang dimilikinya dengan baik berjalan dengan pengalaman yang diperoleh dari proses apresiasi tersebut. Ketiga, konsep pendidikan seni untuk apresiasi. Dalam pendidikan seni, baik kegiatan penggambar dan sebagainya merupakan proses dan perkembangan resepsi anak terhadap bentuk visual yang dijumpai di lingkungannya. Konsep pendidikan keempat, konsep pendidikan seni untuk pertumbuhan mental dan kreatif. Peran pendidikan seni terhadap tumbuh kembang anak diantaranya adalah sebagai sarana dalam pertumbuhan mental dan kreatif. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa konsep pendidikan seni berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang dilakukan menganut beberapa unsur seni itu sendiri tetapi tetap memprioritaskan siswa sebagai peserta didik. Fungsi pendidikan seni. Seni sebagai wahana ekspresi. Dengan mengekspresikan dalam berseni, maka dalam dunia pendidikan dapat menuangkannya melalui sarana gambar, gerak, nada suara, atau kata. Dengan berekspresi ini, maka pikiran dan perasaan dan emosi akan ikut berperan. Kedua, seni sebagai sarana pengembangan pembinaan kreativitas. Pembinaan ekspresi dalam menunjang pembinaan kreativitas pada umumnya. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan dalam mencipta. Melalui kegiatan seni di pendidikan dapat membangkitkan dan membebaskan anak untuk melakukan kegiatan berolah seni sesuai kemampuan dan minatnya. Ketiga, seni sebagai sarana pengembangan bakat anak. Melalui pendidikan seni, bakat anak dapat dipupuk sehingga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal dan menjelajah berbagai seni yang berpeluang memelihara dan mengembangkan bakatnya. Keempat, seni sebagai sarana pembinaan keterampilan. Dalam seni, latihan keterampilan ini bukan tujuan utama, tetapi hanya sebagai sarana untuk menunjang kelancaran berekspresi atau berkreativitas. Kelima, seni sebagai sarana membentukkan kepribadian. Kebiasaan berolah seni yang memperhatikan dan memberi keleluasaan yang cukup terhadap anak untuk menampilkan sifat-sifat kepribadian, memberi peluang yang luas untuk membentukkan kepribadiannya. Keenam, seni sebagai sarana pembinaan impuls estetik. Melalui pendidikan seni, maka seni naluri kepekaan cita rasa keindahan dapat dibina dan dikembangkan melalui pendekatan dengan objek yang bermuatan estetik, maka seorang akan semakin peka estetiknya.
Fungsi tujuan pendidikan seni. Pendidikan seni memberikan alternatif kepada siswa dalam memperkenalkan kesenian yang berakar pada budaya bangsa sekaligus memfilter masuknya budaya asing yang berusaha mendominasi kebudayaan kita. Pendidikan seni diharapkan siswa mampu memupuk dan mengembangkan kreativitas dan sensitivitas siswa dalam berseni, menunjang pembentukan dan pengembangan pribadi siswa secara utuh, memberikan unsur peluang seluas-luasnya untuk ekspresi kreatif. Relevansi pendidikan seni di era 21. Di abad 21, masyarakat semakin memerlukan tenaga kerja yang kreatif, fleksibel, adaptif, dan inovatif. Dan dengan demikian, sistem pendidikan juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan. Pendidikan seni patut juga menyiapkan peserta didik untuk semua kebutuhan tersebut. Pendidikan seni juga merupakan salah satu cara bagi suatu negara untuk membangun sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka pemanfaatan kekayaan sumber budayanya. Sekian dan penutup. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan seni perlu diterapkan. Hal ini dikarenakan dengan pengampu pendidikan seni, maka penguatan karakter peserta didik, konstruksi kepribadian individu ke arah lebih kreatif, inovatif, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, terbuka, tekun, dan apresiatif bisa terbentuk demi mempercepat studi didik dalam bermasyarakat dan bekerja. Sekian dan terima kasih.